dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Jangan lupa untuk pemirsa untuk ikuti terus kuis dengan follow Twitter @indonesiatweet dan juga @indonesiakaya. Ada banyak persembahan menarik dari Galeri Indonesia Kaya. Nah, kita lanjutkan Anton dan Kinan. Kan kalau Anton ini kita tahu lah anak-anak gaul Jakarta akrab sekali dengan aktivitas sebelumnya sebagai DJ. Apa sih yang membuat Anton lebih tergerak ke ekspansi ke bidang yang lain seperti di urban market ini? Saya sebenarnya beruntung ya, saya bisa ngelakuin yang saya seneng gitu dan dapat duit ngelakuin itu gitu. Jadi bersyukur sekali. Tapi kalau nge-DJ itu memang sekarang masih berjalan, saya masih ngelakuin dua-duanya, jadi lebih di-balance. Tapi kalau nge-DJ itu sendirian ya, kita beda sama nge-band juga, nge-band masih ada pemain bass. Kalau nge-DJ saya benar-benar sendirian di panggung, jadi saya pengen sesuatu yang lebih ada interaksi sama orang lain, bergotong royong, berkolaborasi gitu. Nah, waktu itu ada peluang untuk bisa masuk ke sini, saya ambil juga gitu. Saya pikirin juga ini dari pengalaman saya nge-DJ itu banyak yang saya bisa bawa ke sini. Karena di antara ini saya membuat perusahaan event juga, karena waktu itu nge-DJ mulai banyak yang minta bikinin event. Akhirnya dari nge-DJ berkembang jadi bikin perusahaan event, yang bikin event sendiri. Lama-lama banyak perusahaan yang minta kita bikinin event buat mereka, itu berkembang gitu. Makanya saya bisa akhirnya bikin event retail gitu, karena pengalaman itu gitu. Jadi mungkin pelajarannya adalah apa yang kita lakuin mungkin ya bisa kita kembangin terus ya. Kalau Steve Jobs bilang connecting the dots. Tapi biasanya kalau udah terjadi baru kita bisa connecting the dots. Jadi kalau disambung-sambungin tuh ya jadinya nyambung gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakuin mungkin sekarang nggak kerasa nih sebagai sesuatu yang berarti atau besar, tapi kedepannya kalau kita serius bisa jadi sesuatu yang besar juga. Tadi berarti kan mungkin sama juga dengan Anton, Kinan juga mungkin sebelumnya punya aktivitas lain, bisa disampaikan nggak? Jadi memang pengalaman bisnis saya bisa dibilang masih baru, saya masih sangat fresh untuk terjun ke industri ini. Dan berawal dari dulu itu saya interior designer sebenarnya. Itu passion pertama saya pada saat itu. Akhirnya selama ini berjalan, kita melakukan dengan cara konvensional seperti korporasi ada, sampailah di titik jenuh itu. Di titik jenuh itu mulai kepepet, biasanya gitu. Kalau udah kepepet, kreativitas keluar. Ya kan? Kita ngelihat, oh ini apa nih yang bisa kita garap gitu kan. Akhirnya dari situ mulai banyak research, mulai ngelihat market seperti apa, and then dari situ timbullah ide-ide kreatif ini. Nah, jadi memang ini yang saya rasa penting juga, apalagi waktu itu juga pada saat saya masih kuliah, bingung mau kemana, arahnya masih belum ada. Sampai akhirnya mulai melihat kesempatan-kesempatan itu berinteraksi dengan banyak orang, dan tadi seperti Anton bilang, konsep kolaborasi. Ini yang saya rasa akan berkembang terus-menerus di sekarang. Nah, akhirnya dari situ mulai berjalan, ketemu dengan banyak orang, mendapat banyak sekali inspirasi. Dari situ akhirnya saya establish ya Euphoria Project ini, yang sekarang memang saya full komitmen di sini untuk mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia. Dalam event-event yang dilakukan oleh baik Anton juga Kinan, sejauh mana konten lokal ini bisa kita banggakan dibanding produk-produk luar misalnya? Itu gimana Anton? Bisa sangat dibanggakan. Justru sebenarnya intinya dari yang kita lakuin bahwa itu adalah kekuatan dari produk lokal. Waktu pertama kita bikin Bright Spot, pada waktu itu brand-brand lokal, apalagi brand independen ya, dia untuk masuk ke mall tuh nggak mungkin. Susah ya? Sewa mahal. Kita ada uangnya pun kita harus dipilih. Nah biasanya masuk tuh merek-merek luar negeri yang terkenal. Itu peluangnya untuk merek-merek ini masuk nggak bisa. Nah dengan Bright Spot kita bikin acara ini, taunya kita bisa datengin segitu banyak orang yang datang untuk membeli barang kita. 80% barang Indonesia dan barang merek independen ya. 80% ya? 80%. Luar biasa. Tahun ini terbukti sama pasar dan sama mallnya juga bahwa barang-barang Indonesia itu bisa datengin orang-orang yang dia mau. Gitu, dan akhirnya dari situ kita dapat peluang untuk bikin Goods Dap. Gitu, dia ngasih kepercayaan kita untuk bikin satu konsep permanen, yang dari si
kumpulan dari orang-orang kreatif ini kita jadiin jadi satu toko yang kalau ini pasar kaget ini inspirasinya dari Dep Store. Kita bisa belanja kemeja, belanja setengah dalam segala macam dari Dep Store. Nah ini Dep Store tapi ini dikurasi tadi kan, kita nyebut kata kurasi, di mana artinya semua barang yang di situ diseleksi. Kalau itu yang bikin saudara saya sendiri tapi jelek, itu nggak akan kita masukin. Kuncinya di situ. Jadi akhirnya kita dapat kepercayaan sama pasar. Kurasi penting ya, berarti kurasi melihat kualitas. Nah kalau tadi kan saya bicara tentang bagaimana perbandingan kekuatan barang-barang dari luar negeri dan dari Indonesia. Memang kalau kita lihat banyak sekali barang-barang dari Indonesia yang bisa dibanggakan, baik kualitasnya ataupun secara whole package itu sudah luar biasa. Tapi juga ada anggapan mungkin yang harus kita edukasi juga ke teman-teman di rumah bahwa banyak loh orang Indonesia lebih hebat daripada orang di luar sana. Kira-kira apa sih yang harus dibenahi di masyarakat kita? Apakah ada undang-undangnya yang kurang berpihak pada kaum kreatif ini, ataukah ada kesulitan seperti tadi memasuki mal-mal besar itu, kenapa barang-barang dari luar negeri begitu masuk mudah sekali, tapi barang-barang dari lokal, pengusaha lokal cukup sulit, artinya sewanya yang tinggi. Nah ini ada nggak sih kira-kira terobosan-terobosan yang mungkin bisa kita lakukan ke depan? Gimana menurut Kinan? Sebenarnya yang kita lakuin ini terobosan Yes. itu ya, Terobosan kita ada itu ya. solusi untuk orang yang nggak bisa masuk ke dalam mall. Ya, kita berusaha memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri kepada kita bisa bilang entrepreneur ini untuk mereka bisa mendapat exposure, karena itu yang mereka butuh. Betul. Jadi supaya suatu bisnis atau suatu ide kreatif itu berkembang, sekarang udah banyak sekali platformnya. Jadi pertama dari event, kemudian yang saya bisa bilang yang sangat kuat sekarang adalah social media. Ini juga menjadi dinamika yang luar biasa untuk suatu brand atau suatu bisnis itu berkembang dengan cepat. Nah, jadi di sini menurut saya memang dukungan pemerintah juga sangat penting di sini. Jadi kita sebagai praktisi-praktisi yang sudah melakukan ini, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita memang mendapatkan dukungan-dukungan yang konkret supaya ini kita bisa membuat dengan scale yang lebih besar. Karena contohnya gini, sekarang hampir semua event-event di Jakarta. Ya. Contohnya seperti di Kalimantan. Saya sebenarnya mau nanya deh, tadi saya penasaran. Saya mau nanya, di Kalimantan apakah sudah ada yang so-called urban market? Nah, mungkin ada, tapi dengan scale yang sangat kecil. Betul. Nah, pemerataan ini sebenarnya bisa membuat rasa percaya diri sebuah ide kreatif itu berkembang. Begitu. Jadi pemerataan. Nah kalau menurut Anton, sosial media kan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Nah ketika sosial media ini menjadi sebuah kekuatan, itu kira-kira apa lagi yang harus secara jitu? Karena begitu sosial media banyak nih, kita kan sangat bebas, sebebas-bebasnya. Ya. Banyak produk. Nah ketika membuat diferensiasi itu, gimana sih trik-triknya, Anton? Apa kreatif itu biar kelihatan lebih keren gitu, biar kelihatan bahwa oh ini nggak cemen nih gitu. Iya benar. Kalau untuk saya mungkin agak praktis ya, kreativitas harus didukung dengan kualitas juga ya. Jadi nggak bisa cuman wah ini bentuknya bagus tapi dipakai sekali copot gitu kan. Akhirnya barang ini nggak akan bisa jual lagi, mungkin dia bisa jual pertama tapi nggak bisa jual berikutnya. Apalagi di era sosial media ini orang lebih bebas untuk berpendapat gitu kan. Kalau yang barang ini jelek dia akan bilang nih barang ini jelek. Tapi dibaliknya kalau barang ini bagus itu akan nyebar juga lebih cepat lagi mungkin daripada barangnya jelek. Apalagi dengan sosial media sekarang kita ke toko apa beli sesuatu, kita foto, kasih tahu nih bikinannya Kinan barangnya bagus. Teman kita berapa ratus atau kalau di case-nya Kinan berapa ratus ribu akan lihat bahwa barangnya bagus gitu. Jadi apa namanya double edged sword ya. Pedangnya dua tajam. Jadi kita sekarang more than ever kita emang harus bikin sesuatu yang secara level dunia itu emang bagus. Oke, jadi jadi lebih transparan. Jadi kualitas menentukan ya. Sangat menentukan. Ya pemirsa, sekali lagi walaupun begitu besarnya sosial media, begitu berita informasi promosi yang begitu besar dari sebuah produk, tetapi kualitas tetap menjadi satu hal yang terpenting. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh